Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas yaitu medan listrik. Kalau sebelumnya kita membahas gaya Coulomb, hari ini kita akan membahas mengenai apa yang disebut sebagai medan listrik, ya. Medan listrik. Ya. Apa itu medan listrik? Medan listrik itu medan gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik, ya. Medan gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Dia adalah sebuah besaran vektor yang memiliki arah dan nilai, ya. Jika muatan tersebut dalam muatan positif, maka medan listriknya arahnya adalah keluar dari muatan tersebut, dan jika muatannya bermuatan negatif, maka dia akan menuju medan listriknya akan menuju muatan tersebut. Kalau sebelumnya kita membahas gaya Coulomb, ya, gaya yang terjadi antar minimal dua buah muatan, baik muatan sejenis atau muatan yang berbeda jenis. Kalau muatan sejenis akan terjadi gaya tolak menolak antar dua buah muatan tersebut, dan jika muatannya berbeda jenis akan terjadi gaya Coulomb tarik menarik antar dua muatan tersebut. Dan medan listrik ini bisa timbul bisa terjadi di lingkungan muatan tersebut, sebuah muatan tersebut, atau bisa timbul atau dipengaruhi oleh beberapa muatan listrik. Dan nanti kita akan coba simulasikan menggunakan sebuah website yang bisa kita gunakan untuk membuat simulasi listrik, medan listrik, ya. Diilustrasikan pada gambar 1.17. Ini medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q. Ini muatan Q. Ini arahnya menuju luar karena kini bermuatan positif. Interaksi muatan Q2, ya, dengan medan listrik yang dihasilkan oleh Q1 menghasilkan gaya listrik antar dua buah muatan tersebut, ya. Kemudian bagaimana menentukan besarnya medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik, ya. Ada formula yang kita bisa gunakan untuk menentukan besarnya medan listrik. Jika medan listrik yang dihasilkan muatan Q1 pada posisi muatan Q2 dinyatakan dengan I21, maka gaya yang dilakukan oleh muatan Q1 pada muatan Q2 memenuhi persamaan ini gaya, ya. F21 itu Q2 dikali E21. Oke. Kemudian apa itu yang disebut sebagai interaksi? Dalam fisika yang disebut sebagai interaksi adalah perkalian. Interaksi antara besar A dengan besaran B secara matematika dinyatakan sebagai perkalian A dan besaran B. Ada dua buah perkalian, yaitu perkalian dot atau perkalian dan perkalian A B antar besaran vektor, ya. Besaran yang memiliki arah dan besaran skalar, besaran yang tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja, ya. Ini perkalian vektor, ini perkalian skalar, ya. Kemudian dengan membandingkan persamaan 1.6
persamaan 1.16 maksudnya dengan ungkapan hukum kulon persamaan 1 yang kemarin kita bahas 1.1, maka kuat medan listrik yang dihasilkan muatan Q pada posisi muatan Q2 memenuhi persamaan ini ya. E21 seperempat pi epsilon 0. Seperempat pi epsilon 0, apa itu pi dan epsilon 0 ya? Kalau yang lain kita sudah bahas, kita coba lihat apa seperempat pi epsilon 0. Kita bisa lihat di halaman 17. Epsilon 0, apa itu epsilon 0? Itu disebut sebagai permitivitas ruang hampa, farad per meter satuannya. Besar nilainya 8,85 dikali 10 pangkat min 12 farad per meter. Kemudian pi ya, pi itu nilai 3,14 ya. Nah, kalau dihitung 1/4 pi epsilon 0, maka nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom pangkat 2 per kulom pangkat 2 ya. Kembali ke formula untuk menentukan medan listrik. Kita sudah tahu besar nilai dari seperempat epsilon 0 yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom pangkat 2 ya. Balik ke medan listrik. Medan listrik ya, jika dinyatakan dalam notasi skalar, maka besarnya medan listrik yang dihasilkan muatan sembarang pada jarak R dari muatan tersebut adalah E sama dengan seperempat pi epsilon 0 dikali Q atau besar muatan sebuah muatan dibagi dengan jarak antar muatan tersebut dengan titik di mana medan listrik akan diukur ya. Tampak bahwa besarnya medan listrik yang dihasilkan pada muatan titik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari muatan. Jika dibuatkan kurva pada medan terhadap jarak, kita dapatkan gambar 1.8 ya. Ini sudah dibuatkan kurva gambar 1.8 hubungannya antar E terhadap R ya. Nah, nanti kita coba bagaimana membuktikan ini menggunakan sebuah aplikasi yang ada di website. Kemudian kemana arah medan listrik? Nah, tadi saya sebutkan bahwasanya medan listrik adalah sebuah besaran yang memiliki nilai sebuah besaran vektor ya, sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Oleh karena itu kemana arahnya gitu. Arah medan listrik didefinisikan sebagai berikut: keluar dari muatan jika muatan tersebut memiliki tanda positif atau muatan positif, mengarah ke dalam muatan jika muatan tersebut memiliki tanda negatif. Gambar bisa dilihat di gambar 1.9. Nah, gambar 1.9 ini ilustrasi dari arah medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan yang bertanda positif dan bertanda negatif.
Jika bertanda positif maka arahnya keluar, jika bertanda negatif dia arahnya ke dalam. Oke, ini ada contoh soal. Andaikan terdapat dua buah. Oke, sebelum ke situ kita coba ke halaman website. Masuk ke halaman website pet.colorado.edu ya. Ambil sebuah simulasi untuk mempraktekkan atau mensimulasikan medan listrik. Ini ada bagian yang digunakan untuk mengambil satu buah medan listrik, sebuah muatan yang bernilai positif, bertanda positif, bernilai 1 nanocoulomb. 1 nanocoulomb itu bernilai, kalau dikonversi ke coulomb, 10 pangkat min 9 coulomb ya. Kemudian ini digunakan untuk muatan negatif karena dia bertanda negatif. Satu muatan ini bernilai negatif 1 nanocoulomb. Ini ada sebuah sensor yang digunakan untuk menentukan besarnya, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan tersebut pada jarak tertentu ya. Bisa dihasilkan medan listrik bisa dihasilkan oleh satu buah muatan ya, baik muatan positif maupun muatan negatif ya, atau bisa dipengaruhi oleh dua buah muatan. Nah, nanti kita langsung ke contoh soal, tapi terlebih dahulu kita bisa simulasikan ini. Di tugas yang pertama, Anda juga harus mensimulasikan ini, masuk ke halaman pet.colorado.edu ini untuk mensimulasikannya. Oke, ini Anda bisa pilih voltage untuk menentukan nilai tegangan yang dihasilkan, kemudian value, kemudian grid untuk menampilkan grid pada layar. Kita ambil satu buah muatan untuk kita tempatkan pada layar. Ada satu buah muatan positif. Nah, jika ada satu buah muatan positif, maka arah medan listriknya adalah keluar dari muatan positif tersebut ya. Kemudian gridnya kita bisa tampilkan atau kita hilangkan. Oke, kalau ingin satu muatan ini bernilai 1 nanocoulomb ya, kalau ada pingin 2 nanocoulomb ya tinggal ditumpuk dalam satu tempat. Ini bernilai 2 nanocoulomb dan seterusnya. Oke, jika Anda ingin mendelete boleh dikembalikan. Jadi muatan ini bernilai 1 nanocoulomb. Oke, kita bisa ukur berapa nilai medan listrik. Satu grid ini, grid yang bergaris tebal ini bernilai 50 cm. Kita bisa ukur jaraknya, bisa menggunakan meteran ini, jaraknya 50 cm. Jadi kalau dua grid tebal ini bernilai 1 meter. Kita bisa ukur berapa besar medan listrik pada jarak 50 cm dari muatan listrik yang bernilai 1 coulomb. Berapa besar medan listrik yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah 33,1 volt per meter. Anak-anak Bapak, jadi nilai medan listrik ini adalah hasil formulasi atau hasil perhitungan dari formula 1.18 ini ya. 1.18 ini. 1 ya, nilai, sebentar Bapak. Lanjut. Kita tahu tadi bahwasanya nilai dari
4 pi epsilon 0 kita sudah tahu tadi di halaman 17 itu. Terus lihat, sebentar Bapak rubah dahulu warnanya. Oke. Sama dengan apa tadi, seperempat pi epsilon 0 itu bernilai 9,98. Balik lagi kalau lupa ke halaman 17. 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Ke halaman 35 lagi. Halaman 30 dikali Q-nya muatannya bernilai 1 nanokolom atau 10 pangkat min 9 kulom. Oke, dibagi R kuadrat. R kuadratnya kita ukur tadi dari jarak berapa? Kita ukur dari jarak dari jarak 50 cm atau 0,5 meter. Ya, kurang lebih begini ya. 50 cm. Ini harus kita konversi dahulu ke dalam satuan meter ya. Itu bernilai 0,5 kuadrat. Maka 2 itu akan bernilai berapa tadi? 33,1 volt per meter. 33,1 volt per meter. Kan gampang ya. Ini kalau dihitung ketemunya jika ada muatan bernilai 1 nanokulom, jika dihitung besar medan listrik yang dihasilkan pada jarak 50 cm atau 0,5 meter ya, itu akan bernilai kurang lebih 33,1 volt per meter ya. Mungkin selisihnya hanya di koma-koma ini ya. Ini kalau di konversi ke meter kan jadi 0,507 meter, yaitu dikuadratkan nanti ketemu itu bernilai 33,1 volt per meter. Nah, Anda juga harus mempraktekkan ini, Anda harus mensimulasikan ini dengan perhatikan baik-baik tugasnya, dengan nilai besaran muatan positif 2 kulom, 3 kulom, 4 kulom, dan 5 kulom. Untuk besaran muatan 2 kulom, medan listriknya diukur dari jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter ya. Untuk 3 kulom itu 3 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya gitu ya, sampai dengan 5 kulom untuk muatan positif ya. Anda ukur menggunakan aplikasi simulasi ini ya, pet.colorado.edu ini, dan juga Anda harus menghitungkan menggunakan formula yang ada di halaman 35 ini
pada formula 1.18. Begitu ya. Jadi harus Anda hitung adalah besar muatan yang bernilai ya, bernilai Q bernilai Q1 yang harus Anda hitung ya. Q-nya muatannya bernilai positif ya, positif itu 2 nanocoulomb, 3 nanocoulomb, 4 nanocoulomb, 5 nanocoulomb. Diukur medan listriknya pada jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, baik menggunakan ya, baik menggunakan formula yang ada di buku maupun menggunakan aplikasi yang ada di halaman website ya. Website tadi pet.colorado.edu ya. Anda juga harus merekamnya ya, kemudian upload dalam YouTube Anda, linkkan pada halaman tugas. Demikian perkuliahan ini. Diskusi bisa disambung melalui grup WA. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.